Farad dikit lapor semua. Iya, dia mau lapor pengacara. Bahkan dia bilang kalau umpamanya ada apa-apa dengan kami ke Tenovi, dia siap jadi pengacara Tenovi. Waduh, aturannya melarang tapi dia tawar dirinya sendiri. Agus kan mantan manajer, masa tidak ngerti peruntukan uang sumbangan. Agus itu pandai, itu aja. Kasih daster aja si cocok kok dia. Agus tidak jujur dari awal, dia tidak amanah, tidak jujur. Tapi di dalam laporan polisi dia lagi luruskan ini terbalik. Jadi seakan-akan bahwa dia tidak salah gunakan uang. Cuma kita tunggu. Itu jumpa persnya itu. Ya kita tunggu aja. Tapi saya percaya pasti polisinya SP3 kan. Dan kali po polisi kasus percepatan. Saya selalu Pak salam dari Sulawesi Selatan. Oh, makasih Sulawesi Selatan. Agus tadi nangis lagi bang. Agus itu pandai. Dia tahu di mana di televisi, yang mana dia pandai. Dia cerdas dalam bermain peran itu aja. Yang heran itu emang polisi nggak bosan ya. Apa benar orang tua Farad orang berpengaruh? Bapaknya itu mantan hakim agung, mamanya itu orang baik. Kalau tanya orang tuanya saya langsung jawab mantan hakim agung. Jadi tapi Farad itu dalam latar belakangnya ternyata anak manja dari mamanya. Itu yang saya dengar dari beberapa sumber ya. Kalau saya bilang bapaknya salah, artinya sumber saya salah. Jadi bapaknya itu, ya mamanya itu sangat manja Farad, sangat. Bisa jadi dia anak mami lah. Bang, bahasa main cantik Agus udah boleh lah, jangan tanya di sini. Udah boleh. Saya gak mau jawab. Biarkan orang yang menilai. Agus pandai memutar balik fakta. Begitu lihat uang, dia lupa Tenovi. Kan dia pernah bilang itu waktu matanya mau melihat kan, mana uang, coba saya lihat uang, mana uang, ya kan gitu. Kenapa si Agus pendukungnya orang-orang tumpul berpikir? Saya nggak jawab. Terlihat anak mamanya si Farad, iya memang dia sangat manja. Dia sangat manja oleh mamanya gitu. Bapaknya no comment saya. Intinya dia sangat anak kesayangan mama. Pasti ya saya juga anak kesayangan mama. Semua pria anak kesayangan mama, tapi lahir dari bentuk karakter orang tua yang beda-beda pasti kan. Meski anak mantan hakim atau siapa, kalau memang salah tetap salah, tidak ada kata lain. Saya selalu bang Erlangga makasih. Ya apalagi yang masuk ke akal, tapi dari dulu dia gitu. Semua kasus up dan nempel. Itu lagi. Bang lebih baik bebaskan orang yang siram Agus. Kemarin sempat saya bilang kan, kalau dia tidak ada pengacara, kalau itu orang susah saya siap pro bono. Saya dampingi dalam hal persidangan nanti, itu aja. Anak manja pantas saja otaknya tumpul. Kan di belakang Agus juga ingin duitnya bang. Semoga kena dari laporan Densu. Ya kita lihat ya, biarin proses hukum jalan. Cuma saya sampai hari ini saya bingung kenapa laporannya banyak sekali. Kita juga netizen juga mau diancam dilapor. Ayo bang, dampingi bang. Ya saya nggak kenal orangnya, kalau keluarganya kalau umpamanya ada. Karena itu masih pekerja Jakarta, saya siap tuh. Pasti banyak berkahnya buat abang sama tim. Siap. Agus sama pengacaranya di Mensos ya bang. Iya kan, cuma beda di Tenovi dengan para petingginya kan. Kalau Agus kan pegawai biasanya. Gitu. Kalau Tenovi kan yang punya jabatan bagus kan gelarnya. Kalau Agus biasa. Itu aja. Ya kadang saya juga bingung ya, mohon maaf teman-teman, ini saya live saya bilang. Saya bingung orang sekelas Farhad ke Mensos video-videoin Agus ya. Ya. Itu levelnya udah gak perlu video-video. Kalau memang pengacara terkenal gak usah pegang kamera kayak gitu. Saya rasa lucu di situ aja. Sekelas Bang Farhad itu gak perlu pegang kamera, shooting kayak gak punya ini aja. Pakai aja timu kan. Orang sudah berkelas itu nggak usah pegang-pegang kamera lagi, katanya nama udah go nasional, iya kan? Mana pengacara go nasional masuk ke kementerian pegang kamera, video-video kayak ke pengacara baru naik panggung, kacau. Udah tipenya kartunya bang, makanya turun kelas. Bang parah. Contoh lihat videonya yang viral itu. Waduh, seumur saya hidup kalau pengacara sudah punya nama itu kelasnya itu ya beda. Contoh dulu
Ya berapa tahun lalu saya mau ketemu Bang Yusril ya. Itu timnya itu berlapis itu ya pengacaranya. Tapi waktu itu kan saya dengan namanya Profesor Dr. Zainal. Itu kita aja diskusi sebelum Prof Yusril. Ini kan Farhat sudah go nasional, pegang kamera pula. Ya ini ya kita ya Agus ya dari ya Bang Farhat sudah go nasional tapi kacau. Tetap semangat ya, siap. Saya aja bingung. Darat tiap hari nggak stabil gara-gara Farhat. Saya juga pusing karena terkembangan baru, makanya saya live topiknya. Kalau tanya saya terpengaruh, cuma gimana ya, saya ini dia kan namanya udah ada, sudah go nasional, kok Pak Mornya jatuh cuma gara-gara kasus Agus, lapor orang sana sini, pergi kementerian lalu video-video kayak orang baru mau munculkan dirinya sebagai seorang pengacara. Waduh, timnya kan banyak deh. Makanya saya bilang di grupnya Farhat, saya jujur ya, walaupun netizen nggak suka, saya lebih fans itu Pondang, ngomongnya konsisten untuk membela hak hukumnya. Pertanyaan tidak perlu dijawab, dia tidak jawab. Lebih baik Farhat ini jadinya kan Bang Pondang sebagai ketua tim hukum karena kualitas bicaranya konsisten. Kalau Bang Farhat video ya, coba lihat videonya itu. Ya Gus ya, ya, aduh. Lagi kepada teman-teman para pemikir hukum, khusus masyarakat untuk mengawal hukum positif kita dari luar sistem dunia penegakan hukum. Karena rakyat ini hari ini kalau mereka tidak memahami hukum, tidak melek hukum, mereka takut tuh dengar panggilan polisi, udah takut jadi saksi, udah takut ya kan. Mereka jadi dipanggil baru LP terduga aja udah takut. Sebenarnya tidak. Jadi ada banyak hal ya yang saya selalu bilang bahwa hukum positif kita ini mengatur dengan unsur-unsur ya yang harus terpenuhi. Yaitu kalau unsur tidak terpenuhi jangan takut gitu. Pantas orang hukum itu cerdasnya ya Bang, karena berpikir terus. Iya Rosi, orang hukum itu ingat, kalau orang hukum yang jarang membaca apa sih dia lemah, tapi memang ada banyak yang harus kita dalami ya dari orang hukum. Orang hukum itu prinsip dasarnya adalah menguasai public speaking, penguasaan ilmu hukum, dalam penerapannya ditambah 3 menulis yang baik. Orang hukum itu konstruksi hukum namanya, menulis konstruksi yang baik, dia tiap hari harus belajar. Asal jangan tahu hukum dari Farhat aja Bang, Om, lain soalnya. Iya kalau yang itu kan, makanya saya bilang itu kalau pengacara yang tidak mengerti pasal 1 ayat 1 KUHP, nah itu larinya kemana-mana. Harus dia ngerti. Pak, apa betul kalau profesi pengacara tidak bisa dipidana? Oh, bisa dipidana, Ibu Santi. Profesi pengacara itu dulu selalu bangga-bangga dengan pasal 16 Undang-Undang Advokat itu kan. Pasal 16 itu ya memang benar, pengacara tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Tetapi ingat, kalimatnya tidak di situ, lanjutannya itu ada. Harus beretikat baik dalam menjalankan profesinya gitu. Jadi sudah ada yang pengacara dipidana. Contoh tidak beretikat baik kasus Gubernur Papua menghalang-halangi ya KPK, tidak dipidana, menghalang-halangi saja dipidana, ya kan? Gitu. Jadi kalau apalagi mencemarkan nama baik, maki orang, tuduh orang pemakai narkoba, itu bisa dipidana. Itu sudah tidak beretikat baik. Kalau orang itu bukan banyak membaca tapi lebih banyak omong-omong tidak bermakna kalau sama gitu. Semoga masalah cepat selesai, amin. Nah, saya baca pertanyaan dulu baru saya bisa cara. Amin. Bang Jos kurang baik. Oh Om Pol, sukses. Beliau ini udah dengan saya jadi kenal saya. Dia tahu bahwa saya berjalan banyak membantu orang-orang yang memerlukan hukum tanpa bayar juga ada. Itu yang tadi kok. Jadi gini teman-teman, kita jangan bahas kebaikan itu harus tersembunyi. Kalau 1 dari 100 boleh kita bilang 1 aja, jangan 100. Selamat malam Queen, hadir, terima kasih. Jadi teman-teman, hari ini saya melihat bahwa kasus ini tidak akan berdamai karena Agus, Novi sama-sama ke Kemensos. Ya, kemudian Agus membenarkan dirinya lagi sebagai orang yang korban. Mana ada orang yang meminta bantuan, dia mengaku dirinya korban. Ini Agus ini melewati batas kesabaran kita sebagai manusia-manusia normal. Ya, orang yang minta tolong mengemis, baik itu lihat WhatsApp, chat, dan datang
Agus minta tolong, ya kan, tiba-tiba bilang bahwa orang tolong itu adalah orang jahat, ya, membalikan kebaikan. Tidak boleh. Uang masih utuh, uang itu untuk operasi Agus yang kita bahas di situ. Tujuan yayasan adalah bagian daripada peran serta daripada undang yayasan mempersiapkan, ya, pengusaha tegas untuk uang itu aman gitu. Makanya saya selalu berbagi. Setiap kali orang bertanya kepada saya gini, Bang George, yayasan tidak punya izin, kan saya selalu berbagi ulang-ulang. Yayasan itu dalam perkara pidana tidak boleh ada izin. Ya, dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, ya, ayat 2 jelas itu. Kegiatan agama tidak perlu ada izin, lingkungan terbatas tidak boleh ada izin. Ya, dan hal tertentu seperti kasus pidana. Karena kasus-kasus seperti pidana yang kayak Agus ini tidak perlu ada izin, tidak perlu. Itu undang-undang melarang. Tujuan mendampingi tersangka, ya Haji. Bang, kalau lawyer sedang bekerja membela tersangka yang sudah terbukti salahnya, lalu lawyernya itu tujuannya apa? Ah, ini pertanyaan cerdas. Di dalam pasal 56 KUHP sampai dengan pasal 69 pada 9 itu ada banyak hak tersangka. Pengacara itu bukan mendampingi dia untuk benar, bukan. Untuk memproteksi dia dalam hak-hak seorang tersangka itu tidak hilang. Hak dapat bantuan hukum, hak, ya, dapat jamin kesehatan, hak bantuan hukum, dan hak untuk hal berkaitan dengan hak-hak dia dalam hal, ya, lainnya itu tidak hilang. Makanya Haji di dalam pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini yang selalu polisi pakai dengan nama asas praduga tak bersalah. Di situ dibilang begini, seseorang ditangkap, ya, sampai pada ditahan sebagaimana, itu kan ditulis jelas dianggap tidak bersalah sampai pada putusan menyatakannya. Itu pasal itu mengatur. Dalam arti jangan sampai orang tersebut punya hak tadi, hak hukum tadi itu, ya, disalah, ya, bisa salah dalam hal penerapan hukum dalam putusan. Atau contoh, dalam putusan itu, ya, dia harus divonis 1 tahun, tapi dia dituntut 12 tahun atau 5 tahun. Hak hukum dia tadi untuk pengacara itu dampingi supaya jangan dapat 12 tahun, dapatnya 1 tahun, gitu ya dia. Jadi pengacara bukan bela orang jahat, bukan. Pengacara membela agar hak-hak hukumnya itu tidak hilang. Itu aja, tidak disalah-salah, ya. Gitu ya Haji, ya. Jadi itulah tujuan pengacara membela, bukan pengacara itu membela bahwa oh klien saya benar, oh salah. Bukan, pengacara tidak boleh membela membenarkan, tidak boleh. Pengacara hanya membela supaya hak-hak hukumnya itu tidak hilang. Pak, untuk pengacara para donatur Agus tidak bisa disatukan dengan satu pengacara untuk semua donatur. Nah ini, kalau mereka mau gugat itu susah, mereka digugat juga susah, gitu. Makanya kenapa saya bilang ini kan ada pengacara katanya mau daftar gugatan. Kemarin ada polemik, ya, 2 gugatan yang mau dimasukkan. 1 gugatan sederhana, saya jawab, apakah pengobatan Agus dibiayai yayasan atau biaya dari para donatur? Nah ini pertanyaan terang ini. Apakah pengobatan Agus dibiayai yayasan atau biaya dari donatur? Ini pasti dengan dari donatur, Queen. Kan donatur sudah memberikan kepada yayasan, ya, dalam hal ini dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, 2001, Junto Nomor 8 Tahun 2004, pasalnya ke-26 ayat 2 itu udah jelas. Sumbangan atau bantuan tidak mengikat, ya, merupakan bagian dari kekayaan yayasan. Dan uang donatur tadi sudah menjadi kekayaan yayasan dan itu peruntukan Agus. Makanya dalam kasus pidana tidak boleh ada izin dari Kemensos pun jelas, gitu. Selamat malam juga Putri. Oke, tadi saya mau jawab yang tadi mana? Pak, untuk pengacara para donatur Agus tidak bisa ditentukan dengan satu pengacara untuk semua donatur. Boleh pengacara, boleh 1, boleh juga mewakili, terserah. Cuma apapun itu susah untuk menggugatnya, ya, menggugat. Atau mereka mau menggugatnya, gugatan 2 gugatan yang mau digugat itu gugatan sederhana dan konsignasi. Kemarin kan saya selalu waktu di dalam perjalanan dengan mobil terutama Bajos itu mereka mau gugat, saya agak jauh, ya, di sini, agak di sini, ya, agak saya pindah ke sana sedikit dulu, agak di sini, orang masak-masak. Nah, saya di sini aja nih. Nah, di sini kan lagi aman. Di situ ada masak-masak. Jadi mana tadi? Jadi kalau umpamanya gugatan yang diajukan para donatur lewat pengacaranya lewat gugatan sederhana atau gugatan konsignasi, tetap dua-duanya tidak diterima. Alasannya 1, ini berbicara tentang kegiatan yayasan, ya. Lalu 1, kalau gugatan sederhana tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Ya, kalau kecuali mungkin para donatur, ya,
memastikan bahwa sudah ada data-data yang saya selalu edukasi. Gugatan sederhana itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun nomor 5 ya kalau nggak salah, nomor 5 tahun 2000, nomor 1 tahun 2015, dan dirubah dengan nomor 5 tahun 2019 ya. Nomor 4 tahun 2019 itu paling banyak itu paling banyak itu 500 juta. Sedangkan kasus ini kan sudah 1,5 miliar. Jadi kalau sudah 500 juta, lebih dari 500 juta sudah tidak bisa jadi gugatan sederhana. Sedangkan kalau konsinyasi itu berkaitan perjanjian atau kesepakatan hanya dua pihak. Ini kan sudah ada tiga pihak. Tiga pihak itu ada donatur, ada Agus ya, ada yayasan. Jadi kalau sudah tiga pihak susah untuk gugatan konsinyasi. Itu seperti itu. Jadi memang pintu masuk untuk menguji undang-undang yayasan itu tidak bisa seperti itu. Jadi umpamanya kalau kita melihat dari sisi kasus perbuatan melawan hukum, nggak ada perbuatan melawan hukum karena itu kewenangan yayasan gitu ya. Banyak korban akibat penyalahgunaan air keras. Haruskah beredam air keras di review? Ini siapa? Depsepkor. Saya minta buat Pak Menteri ya Kesehatan Republik Indonesia. Ini saya serukan langsung nih. Tolong untuk mengeluarkan peraturan larangan menjual air keras di apotik dan lain-lain. Itu masuk kategori berbahaya. Itu aja sudah. Itu harus kata keras. Tidak ada aturan untuk ini, mempertegas untuk dapat dipidana. Pembeli air keras tidak dengan KTP dan identitas dan tujuannya dapat dipidana. Gitu aja. Wah, lagi live cafe bang. Berarti live-nya bentar doang. Gak apa-apa, ini live-nya bisa sampai 10 juga bisa. Karena saya kan baru aktivitas bersama. Oke Om, saya pamit ya Om. Tetap semangat. Siap? Mani. Oke, thank you. Jadi gitu. Intinya edukasi hukum itu untuk masyarakat tahu, pasal juga harus mengerti unsur-unsurnya, karena itu yang harus kita bagikan setiap hari. Jangan khawatir kalau diancam pasal masih dilihat unsurnya tuh ya. Kalau unsurnya tidak terpenuhi tidak usah khawatir. Jadi jangan takut ya, ditakut-takuti. Bang, ini ada perjanjian saya bisa dipidana, katanya saya nggak bayar. Oh sabar, ini ada perjanjian kah? Bang, ini ada gini-gini. Kita harus jelaskan karena setiap hukum positif yang dibuat di Indonesia sudah sangat baik. Hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan keilmuan yang didapat gitu. Jadi didapat lain, dibuatnya lain. Gitu. Oke teman-teman ya, saya minum dulu nih. Intinya hari ini ramenya Agus dan Tenovi teman-teman. Hari ini Humas Polda jumpa pers, kemudian Agus dengan Tenovi sama Yayasan Kementerian. Tidak perlu ke sana. Makanya saya bilang kepala dinas itu nggak akan berani ambil sikap. Makanya mereka ke kementerian. Kepala dinas kalau berani ambil sikap, wah fatal, itu bahaya. Itu tidak boleh. Artinya tidak boleh ada izin untuk kasus pidana. Makanya Agus ini orang yang tidak tahu terima kasih. Gitu. Agus memanfaatkan kebaikan orang dan diamnya orang untuk mempermalukan orang-orang yang berbuat baik. Itu yang membuat saya jenuh juga. Air keras hendak halal bang. Oh waduh, rekan terbaik Henry, sukses. Aduh naiklah Mang Henry, kita cerita hukum lah. Saya selalu bang, siap. Tidak usah lagi dibantu Agus. Mau waktu saya setuju, Agus nggak perlu dibantu sebenarnya. Manusia ya, inilah kalau pernah donatur sudah setuju tidak boleh kasih Agus, lakukanlah itu Ibu Ketua Yayasan. Bagi saya sih kalau Tenovinya pertimbangan surat yayasan dengan polling, segeralah umumkan secara publik ya, tanda tangan dalam dokumen, serahkan aja pihak lain. Itu kalau saya dengan Tenovi. Kalau saya Ketua Yayasan saya sudah lakukan demikian. Makanya saya selalu tanya, kalau saya limpahkan ke pihak lain yang jauh samanya dengan Agus, ada nggak undang-undang pasal yang melarang? Tidak ada. Siapapun pengacaranya boleh tulis di kolom saya. Tidak ada pasal yang melarang apabila Ketua Yayasan itu limpahkan ke orang lain yang lebih. Tidak ada satu pasal pun melarang. Makanya kalau ada orang bilang kata, itu uang Agus, itu sudah milik Agus. Agus beli apa saja boleh. Oh salah, itu untuk kondisi Agus, kondisi itu matanya gitu, sesuai aturan. Makanya kalau dalam undang-undang yayasan ya pasal 26 ayat 4 itu jelas tuh maksud dan tujuan yayasan. Makanya Ketua Yayasan harus tegas. Kasih yang lainnya masih banyak yang membutuhkan setuju. Air keras juga parah. Oke.